Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala pada manusia ini berikan banyak sekali nikmat. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat terbesar yang Allah ta'ala karuniakan pada manusia, yang kita pun mendapatkannya adalah nikmat agama, nikmat Islam. उसकी वजह यह है कि बकिया जितनी नेमतें अल्लाह जल्ल शानुहु इंसान को देना चाहते हैं, उन सब का दरवाज़ा दीन ही बनता है। अगर दीन ज़िंदगी में इंसान के आ जाएगा तो गोया वो दरवाजे में दाखिल हो गया उन नेमतों के जो अल्लाह ने इंसानों के लिए तैयार की है। Sebab nikmat apapun yang akan Allah Ta'ala karuniakan pada seorang hambanya, maka jalan utama untuk mendatangkan nikmat itu adalah agama. Maknanya agama adalah pintu untuk datangnya nikmat-nikmat lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. अब वो असल जो नेमतें अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान के लिए तैयार की है, वो इंसान को मरने के बाद मिलेंगी। उन नेमतों के बारे में कहा गया है कि वो ऐसी हैं, न किसी आँख ने उनको देखा है, न किसी कान ने उनको सुना है, और न किसी के दिल पर उनका वाहिमा भी गुजरा। जो जो अल्लाह ने नेमतें इंसानों के लिए तैयार की हुई हैं, लेकिन उन नेमतों का तरश्शुह दुनिया के अंदर भी होता है, और वो भी दीन के रास्ते ही से होता है। तो अल्लाह जल्ल शानुहु नवाजते हैं बशर्ते के ज़िंदगी में दीन आ जाए। Nikmat hakiki yang Allah Ta'ala siapkan untuk manusia sebenarnya adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan setelah kematian nanti. Kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlihat oleh mata. Kenikmatan yang luar biasa, dan untuk mendapatkannya hanya dengan agama. Hanya dengan jalan agamalah seorang akan mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Hanya saja tatkala seorang mengamalkan agama, nikmat itu bukan hanya akan Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti, bahkan hawanya, bias-biasnya pun akan Allah Ta'ala sampaikan juga di dunia, sehingga dia pun akan merasakannya tatkala masih hidup di dunia ini. दुनिया की बड़ी नेमत ये है कि उसे इंसान को चैन और सुकून की ज़िंदगी मिल जाए ताकि वो आखिरत की तैयारी कर सके, क्योंकि जो नेमतें आखिरत की हैं उनके मुकाबले में दुनिया की नेमतें इतनी भी नहीं हैं, जैसे समंदर के मुकाबले में एक कतरा होता है। लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु ने आखिरत की सारी नेमतों का दारोमदार दुनिया की ज़िंदगी ही पर रखा है। अगर यहाँ हमको चैन और सुकून न मिला तो फिर उसकी तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। वो उन्हीं परेशानियों में अटक जाएगा। ऐसे आदमी को जिसके पास दीन नहीं होता, उसके बारे में अल्लाह जल्ल शानुहु ने खबर दी है अपने नबी के ज़रिए से कि उनकी मईशत, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। मईशतन वन का, ऐसी मईशत, ऐसी ज़िंदगी के हर वक्त उसी में फंसा रहता है, और जो असल आखिरत की ज़िंदगी है उसके बारे में उसको सोचने का भी मौका नहीं मिलता। और जिस आदमी को अल्लाह जल्ल शानुहु दीन से नवाजते हैं, दीन उसने इख्तियार किया है, तो उसके लिए हयातन तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी का वादा है। ऐसी ज़िंदगी कि जिससे
چین اور سکون حاصل ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی کو ایک نیک بیوی مل جائے تو آدھی دنیا اسے مل گئی، آدھی دنیا اس کو مل گئی. بات یہ ہے کہ اگر نہ ہو، وہ بیوی کے دین کی طرف کو نہیں راغب ہے، وہ دوسرے راستے پر چل رہی ہے، اور شوہر دین کی طرف کو چل رہا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ دین پر چلنا مشکل اس کے لیے. تو اصل دنیا کی زندگی کی جو اصل نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو ایسی سکون والی زندگی عطا فرمائے جس میں وہ اپنی آخرت کی تیاری سکون کے ساتھ kar sake. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan yang Allah taala dahulukan untuk orang yang mengamalkan agama adalah kehidupan yang tenang dan tentram. Supaya apa? Supaya dia bisa membuat persiapan menjelang kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Sebab dia perlu berbuat persiapan, perlu menyempurnakan amal, perlu konsentrasi pada amal, dan itu akan mudah tatkala hidupnya tenang, tentram. Dia bisa buat persiapan untuk kehidupan yang abadi selama-lamanya, kehidupan yang penuh keindahan dan kehidupan ketenangan, ketentraman di dunia ini dibandingkan kenikmatan yang hakiki yang nanti Allah Ta'ala berikan di akhirat. Itu bandingannya belum lagi sebanding apabila dibandingkan seperti setetes dibanding lautan. Itu pun masih kebesaran dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Maka sebaliknya, tatkala orang ini dia menjauhkan diri dari agama, maka kenikmatan itu pula lah yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'isyatan dhanka. Allah berikan kehidupan yang sempit sehingga hidupnya hanya penuh masalah lagi dan masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Jangankan persiapan akhirat yang memang dia tidak yakini, untuk kehidupan dunia pun penuh dengan kesusahan. Masalah dan masalah dan masalah dan masalah. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampaikan yang mafhumnya bahwa di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan adalah seorang istri yang solehah, yang dengannya dia akan menyempurnakan separuh agamanya, yang separuh bagaimana tinggal dia sempurnakan lagi saja. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kembali bahwa inti ini semua, pangkal mula ini semua adalah mengamalkan agama. Tatkala seorang mengamalkan agama, maka maknanya telah terbuka pintu untuk mendapatkan kenikmatan abadi yang selama-lamanya di akhirat, yang Allah Ta'ala berikan pembukaan. Apa itu? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini, yang dengan kehidupan baik itu dia dengan tenang bisa mempersiapkan kehidupan akhiratnya nanti. Allah Jalla Shanuhu سارے انسانوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اسی نے بنایا ہے، اور ہمیں کامیابی کی طرف کو چلتا ہوا دیکھ کر وہ اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، اگر ان کی اولاد ترقی کے راستے پر جا رہی ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اور اگر کیونکہ وہ اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کو قدرتی محبت ہے اپنی اولاد سے، ماں کو محبت ہوتی ہے، باپ کو بھی ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے ترقی چاہتے ہیں. اللہ جل شانہ اپنے بندے سے ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کے لیے کامیابی کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے انسانوں کو جو دین دیا ہے، جو راستہ ہے، جو دروازہ ہے کامیابی کا، وہ ایسا دیا ہے کہ آسانی سے ہر آدمی دین پر چل سکے. ایسا دین اللہ نے عنایت فرمایا انسانوں کو، چاہے وہ جس ملک کا ہو، جس رنگ کا ہو، جس زبان کا ہو،
गरीब हो मालदार हो, हाकिम हो महकूम हो, पढ़ा लिखा बेपढ़ा लिखा, हर एक को दीन पर चलना आसान, ऐसा अल्लाह ने दीन को बनाया है। बिल्कुल बेपढ़ा लिखा, एक लफ्ज़ उसको नहीं आता, वो भी 100% दीन पर चल सकता है, क्योंकि वो अल्लाह का बंदा है। अल्लाह ने इंसानों में ये चीज़ें तकसीम की हैं, माल है, हुकूमत है और ताकत है, ये चीज़ें इंसानों को अल्लाह ही नहीं दी है, तो इन पर दारोमदार नहीं है इंसान के कामयाबी का। वो दीन ऐसा है कि हर आदमी उस पर अमल कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये जो हमारा मजमा है, हम लोग आए हैं, आप हजरात आए हैं, ये सब उसी जद्दोजहद के बारे में मुज़ाकरा करने के लिए यहाँ बैठते हैं और बार बार मुज़ाकरा करते हैं, ताकि ये दीन हमारी ज़िंदगी में आसानी से आ जाए। Hadirin mulia, manusia adalah semuanya hamba Allah. Bahkan dalam sebagian riwayat disebut sebagai keluarga Allah. Maka Allah Ta'ala sangat mencintai hambanya ini. Orang tua saja yang punya anak, itu karena cintanya, karena sayangnya pada anak-anaknya, maka mereka berusaha bagaimana membimbing anaknya, mengusahakan anaknya, mengarahkan supaya selalu mendapatkan kemajuan dan kesuksesan. Ini padahal orang tua ke anak, apalagi Allah Ta'ala pada hambanya, yang rasa sayang Allah Ta'ala adalah 70 kali lipat lebih daripada seorang ibu pada anaknya. Bagaimana cintanya Allah Ta'ala pada hambanya ini. Allah Ta'ala memberikan jalan supaya hambanya ini tenang, senang, bahagia, maju, sukses. Allah Ta'ala berikan jalan. Di situ ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu Allah Ta'ala berikan pintu tadi namanya agama ini. Dan agama ini oleh Allah Ta'ala dimudahkan semudah-mudahnya, supaya manusia siapapun dia, tinggal di mana, warna kulit apa, bangsa apa, bahasanya apa, backgroundnya apa, misi kayanya bagaimana, apakah dia rakyat, pejabat, kaya, miskin, semuanya bisa mengamalkan agama 100%. Begitu mudahnya. Sehingga seorang yang tidak bisa membaca satu kata pun dia tidak bisa baca, itu masih bisa mengamalkan agama 100%. Begitu dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalaulah kekayaan itu Allah yang bagi, semuanya pengen kaya mungkin, tapi ada yang dikasih, ada yang enggak. Kalau kekuatan fisik Allah Ta'ala yang ngasih juga, kesehatan sakit juga Allah Ta'ala yang ngasih juga, jabatan jadi rakyat atau pejabat Allah Ta'ala yang ngasih juga. Makanya Allah Ta'ala tidak letakkan pondasi atau asas kebahagiaan dan sempurnanya agama di situ, sama sekali tidak. Bukan di situ. Tapi Allah Ta'ala berikan kesempatan yang sama pada semua orang, pada semua hambanya. Hanya saja untuk kesana perlu sedikit usaha. Dan untuk usaha itulah diadakan majlis-majlis, majma' seperti ini, usaha gerak dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka supaya kita usaha mudah mengamalkan agama secara sempurna dalam kehidupan kita, termasuk yang sedang kita adakan sekarang ini. हमें एक मेहनत सबसे बुनियादी ये करनी है। देखो, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मेहनत और जद्दोजहद न करता हो। हर आदमी को देखेंगे दौड़ रहा है, सुबह को निकलता है घर से, कोई दुकान पर जाता है, कारोबार करता है, कोई खेत में जाता है, वहाँ पर काश्तकारी करता है, और कोई अपने दफ्तर जाता है, वहाँ पर मुलाजमत नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है। एक आदमी भी आपको खाली नहीं बैठा हुआ दिखाई देगा। सब मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। काहे के लिए करते हैं? कामयाबी के हासिल करने के लिए। सारे के सारे इंसानों का ये मिजाज है कि वो मेहनत करता है,
समझे। और अगर उसकी मेहनत सही रुख पर है, समझे, तो जितनी मेहनत करेगा उतनी ही तरक्की करता है। ये अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक ज़ाब्ता बनाया है। अब सही रुख क्या है, समझे। सही रुख बुनियादी जो है, जिसकी तरफ हमें अपनी मेहनत को लाना है, बुजुर्ग और दोस्तों, वो ये है कि हमारे सब के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए। जैसे अपनी कामयाबी का जज्बा है हर आदमी के अंदर, ये जज्बा पैदा हो कि सारी दुनिया के इंसान ही कामयाब हो जाए। इस जज्बे को पैदा करना ये सबसे बुनियादी चीज़ है। अल्लाह जल्ल शानुहु के यहाँ इसकी बहुत कदर है। जैसे अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, वैसे ही हम भी सारी इंसानियत से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, समझे। तो हम उनको नफ़ा पहुंचाएंगे। जैसे माँ बाप मोहब्बत करते हैं तो बच्चे को खाने की ज़रूरत है तो खाना देते हैं, उसको बीमारी है, इलाज की ज़रूरत है तो उसका इलाज करते हैं, समझे। और कोई परेशानी हो तो उसको दूर करते हैं, क्योंकि मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से। और अल्लाह जल्ल शानुहु हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। हमसे भी यही चाहते हैं कि हम उसकी ज़ुर्रियत, अल्लाह, सारी दुनिया जो है इंसान अल्लाह की ज़ुर्रियत की तरह से है। जैसे माँ बाप के बच्चे होते हैं ना, तो अल्लाह के जितने बंदे हैं वो उसकी ज़ुर्रियत की तरह से हैं। तो हमारे अंदर उनको नफ़ा पहुँचाने का जज्बा पैदा हो, ये मेहनत हमको सबसे बुनियादी करनी है। Hari ini manusia semuanya, kurang lebih semuanya, tidak ada yang berdiam diri untuk tidak berusaha. Semuanya berusaha. Ada yang pagi berangkat, ada yang siang berangkat, ada yang malam berangkat, sore baru berangkat. Berangkatnya ke tempat berbeda-beda. Ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang ke pantai dan sebagainya. Berbagai macam kegiatan mereka buat, berbagai macam usaha mereka lakukan. Dan andaikan semuanya ditanya, untuk apa itu? Jawabannya sama, supaya bahagia. Supaya bahagia, semuanya sama jawabannya. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita usaha yang sangat mulia ini adalah supaya kita mendapatkan kemajuan dalam usaha kita. Seorang ayah, seorang ibu pengen anaknya maju, ada peningkatan terus seperti itu. Apalagi Allah Ta'ala yang maha penyayang, yang tadi disampaikan kasih sayang 70 kali lipat lebih daripada seorang ibu pada anaknya. Betapa sangat sukanya Allah Ta'ala kalau hambanya ini maju semuanya. Maka bisa dipastikan tatkala kita bergerak dalam usaha yang mulia ini, Allah Ta'ala akan majukan kita dengan catatan arahnya benar. Apa maksud arahnya benar ini? Kita buat usaha dengan asas bahwa sebagaimana kita ingin bahagia, kita inginkan juga seluruh hamba Allah pun bahagia. Bukan hanya kita sendiri, tapi yang kita inginkan adalah diri saya bahagia dan bagaimana seluruh manusia bahagia. Tatkala itu yang menjadi pondasi usaha kita, maka disitulah arah kita akan benar. Allah Ta'ala akan bimbing kita, akan majukan kita, akan teruskan kita, majukan kita lagi, naikkan kita lagi dengan asas tadi itu. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi dimisalkan bahwa seorang ayah, seorang ibu gembira tatkala anaknya maju, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana sukanya Allah Ta'ala apabila ada seorang hamba yang menginginkan juga semua hamba Allah menjadi maju. Dia punya keinginan yang sama dengan keinginan Allah Ta'ala, dia punya kesukaan yang sama dengan kesukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya Allah Ta'ala akan majukan dia, akan tingkatkan dia tatkala dia buat usaha dengan asas seperti itu tadi. Bagaimana saya maju, saya bahagia, saya sukses, dan seluruh hamba Allah bahagia juga.
ہم انسانیت کو نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بزرگوں اور دوستوں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں جنت عطا فرما دے اور ہمیں بڑی کامیابی عطا فرما دے، اسی طرح سے ہم ساری انسانیت کے لیے یہ سوچیں اور فکر کریں اور جد و جہد کریں کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں. سمجھے؟ کیونکہ اگر وہ وہاں نہیں گیا تو دوسرا ٹھکانہ بہت برا ہے، سمجھے، اور بہت بڑی ناکامی کا ٹھکانہ ہے. اگر اس نے کامیابی والے جگہ کو حاصل نہیں کیا تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور بہت برے ٹھکانے کے اندر گر جائے گا. تو ہم انسانیت کو نفع اسی صورت میں پہنچا سکتے ہیں جب ہماری جد و جہد اس لائن کی ہو، ایسی ہو کہ ہم خود بھی اللہ کی طرف سے ہمیں مغفرت کا پروانہ مل رہا ہو اور ساری انسانیت کو بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل رہا ہو. ایسی محنت کرنا یہ ہے وہ جد و جہد جس کے ذریعے سے ہم انسانیت کو حقیقی نفع پہنچا سکتے ہیں. Hadirin Allah Ta'ala, maka apa bentuknya kasih sayang kita pada hamba Allah ini? Apa bentuk perhatian kita, keinginan baik kita pada hamba Allah? Apa maksudnya? Keinginan baik itu maksudnya adalah sebagaimana kita ingin masuk surga dan selamat dari neraka, masuk ke satu tempat yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan karunia-karunia Allah Ta'ala. Maka bagaimana keinginan itu kita inginkan juga bagi hamba Allah Ta'ala yang lain. Dan kita berpikir sebab kasihan hamba Allah ini, kalau sampai dia tidak berhasil mencapai tempat terindah terbaik itu, maka ujungnya adalah tempat terburuk. Betapa kasihannya, betapa malangnya, betapa menderitanya. Nah, itu yang menjadi kerisauan kita. Dan itulah usaha kita yang kita buat hari ini. Kita susah payah buat usaha adalah untuk ini tadi. Bagaimana kita selamat dan kita berpikir supaya semua umat manusia, semua hamba Allah Ta'ala ini selamat juga. Sebagaimana kita ingin nikmat Allah, kita ingin mendapat nikmat Allah. Sebagaimana kita ingin selamat dari neraka, dari siksa Allah dan mendapatkan maghfirah Allah, kita pun menginginkan semua hamba Allah dapat maghfirah Allah Ta'ala juga. لیکن اس حقیقی کامیابی کی طرف انسانیت کیسے چلے گی؟ ہر آدمی تو محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. وہ آخرت کے لیے کیسے چلیں گے جب ان کے اندر یقین ہی نہیں ہے؟ وہ اس کو پہچانتے ہی نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گیا تو مٹی ہو گیا، ختم، اب کچھ آگے چیز ہی نہیں ہے. وہ کہاں محنت کرے گا؟ وہ محنت نہیں کر سکتا. اس کے لیے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح سے مشاہدے کا یقین اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اپنے تجربات کا یقین ہوتا ہے، سمجھے، اس سے بھی زیادہ اسے مغیبات کا تجربہ، اسے مغیبات کا یقین آ جائے، سمجھے، جیسے مشاہدے کے اوپر اس کو یقین ہوتا ہے، مغیبات پر اس کو یقین آ جائے، سمجھے، تب ہی وہ آگے کامیابی کی طرف کو چل سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے مشاہدے کے اندر چیزیں بہت کم رکھی ہیں، غیب کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں. اللہ جل شانہ نے اتنی غیب کے اندر چیزیں ہیں
مشاہدے میں تو ایسے ہے جیسے پورے سمندر میں سے ایک قطرہ وہ آدمی دیکھ سکتا ہے اور باقی ساری کی ساری چیزیں غیب کے اندر ہیں، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو آدمی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے بڑی بڑی نعمتیں بنائی ہیں اور وہ آخرت کے اندر ملنے والی ہے، اور وہ غیب کی چیزوں پر یقین کرنے کا عادی ہے، سمجھے۔ ہم میں سے کسی نے بھی آسمان کو نہیں دیکھا ہے، آسمان دیکھتے ہیں ویسے ہی ایسا لگتا ہے جیسے نیلا آسمان ہے، سمجھے۔ لیکن یہ جو سائنس والے ہیں نا، وہ تحقیقات کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ جو ہماری یہ سورج کا نظام شمسی اس کو کہتے ہیں، یہ زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی رہتی ہے جس سے دن رات بنتے ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے تاکہ گرمی بھی ملتی رہے اور روشنی بھی ملتی رہے، اور پانی بھی زمین کے اوپر اللہ نے بنایا ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں زمین کے اوپر اللہ نے انسانوں کے لیے ڈالی ہے۔ لیکن اس سے آگے کائنات بڑی لمبی چوڑی ہے، سمجھے۔ سورج سے یہاں روشنی آتی ہے تقریباً 9.5 منٹ میں، سمجھے، 10 منٹ سے پہلے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد، سورج کے بعد جو ہماری کہکشاں کے اندر اس پہلا ستارہ اس کی روشنی زمین پر 2 سال میں پہنچتی ہے، اور ایسے کروڑوں نہیں اربوں ستارے ہیں، اور صرف ہماری کہکشاں میں ہیں، اور اس قسم کی اربوں کہکشائیں ہیں، سمجھے۔ یہ تو سائنس والوں نے پتہ لگایا ہے، سمجھے۔ اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے، کائنات، اس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو سائنس والوں نے اتنا پتہ لگایا، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں پھر تھوڑی سی چیزوں کا، کچھ چیزیں دیکھتی ہیں اور باقی کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ ہم اپنی آنکھ کے سامنے ہاتھ کر لیں تو کچھ بھی نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا ہے۔ مشاہدہ بہت کم ہے، اور غیب میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان عادی ہے غیب کی چیزوں کے یقین کرنے کا۔ جب سائنس والا کہتا ہے نا کہ وہ اتنے ستارے ہیں تو ایک دم یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس سے بڑی بڑی خبریں دی ہیں، تو ان خبروں کے، غیب کی خبروں کے یقین کرنے کا یہ عادی ہے۔ لیکن یہ سب حقیقی خبریں نہیں ہیں، بس یوں ہی تجرباتی ہے، غلط ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ہر زمانے میں انسانوں کی کامیابی کے لیے نبیوں کے ذریعے سے آخرت کی خبر دی ہے۔ تو اس پر یقین اگر نہیں کرے گا یہ انسان تو اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے۔ ہمیں غیب پر اصل یقین کرنا چاہیے، اور غیب پر یقین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں خبر آئے، اور اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کے ذریعے سے وہ خبر دی ہے۔ سمجھداری اور عقل مندی کی بات یہی ہے انسان کے لیے کہ جو اللہ نے اپنے نبی بھیجے غیب کی خبروں کے دینے کے لیے، ان کی خبروں پر ہم یقین کرنے والے بن جائیں، اس کی محنت کرنی ہے۔ Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya persoalannya bagaimana membawa manusia untuk yakin pada kehidupan yang abadi selama-lamanya itu. Kalau belum diyakini, mereka diajak ke sana juga akan cuek, nggak akan percaya. Emang ada kehidupan setelah mati? Bukannya setelah mati jadi tanah selesai urusan? Emang mati hidup lagi? Masa sih ada kehidupan setelah kematian? Masa sih banyak sekali pertanyaan. Nah,
Kalau itu belum diyakini, bahwa bagaimana kita bisa bimbing mereka, bisa ajak mereka untuk menata kehidupan yang sebenarnya. Kalau diyakini pun tidak gitu. Dengan alasan kan nggak kelihatan. Dan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita ini sehari-hari sudah terbiasa mempercayai hal yang nggak kelihatan juga sebenarnya. Coba aja kita rasakan. Benda sekitar kita. Lebih banyak yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Banyak mana? Jauh lebih banyak yang nggak kelihatan. Yang kelihatan itu sangat sedikit sekali. Yang kelihatan dibanding yang nggak kelihatan itu ibarat perbandingan setetes banding lautan. Sangat-sangat sedikit dan sangat kecil sekali. Dan kita sebenarnya sudah terbiasa percaya dengan yang nggak kelihatan, sudah terbiasa. Contoh kata beliau, kita belajar dulu di sekolah bahwa bumi kita adalah salah satu planet dalam tata surya. Ada matahari bidang terdekat pada kita yang Allah atur sedemikian rupa sehingga kita ada siang, ada malam, ada tahun, ada bulan, ada musim dan sebagainya itu. Nah, ini matahari dari tempatnya sampai ke kita, cahayanya sampai ke kita itu perlu waktu 9,5 menit. 9,5 menit sampai kita, 10 menit kurang sedikit. Itu dari matahari ke kita. Nah, orang-orang ilmuwan, para ilmuwan memberitahukan bahwa dalam gugusan kita, galaksi kita yang disebut Bima Sakti itu, bintang seperti matahari itu miliaran jumlahnya. Dan yang miliaran jumlahnya itu terdekatnya itu cahayanya sampai pada kita 2 tahun kemudian. Nah, itu jauhnya kayak apa gitu? Jauhnya kayak apa? Ini yang begitu jauh itu hanya 9,5 menit. Ini 2 tahun baru nyampe dan itu terdekat. Dan yang seperti itu satu gugusan galaksi saja itu miliaran jumlahnya. Sementara di alam semesta itu juga miliaran galaksi. Itu kayak apa besarnya? Nah, padahal kita nggak lihat kan, cuma dikasih tahu gini percaya semua kan? Nah, percaya semua buktinya. Padahal yang ngasih tahu ilmuwan itu bisa benar bisa salah. Kita pun sudah percaya buktinya. Kita percaya, orang pun kasih tahu percaya juga. Suruh tunjukin yang mana yang bintang terjun, nggak tahu kita yang mana. Pokoknya kata ilmuwan begitu, udah iya aja percaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang nampak besar yang diceritakan ilmuwan ini, itu nggak ada apa-apanya dengan perkara-perkara besar yang diceritakan oleh para anbiya alaihi salatu wassalam. Jauh lebih besar lagi. Hanya saja tatkala diberitahunya oleh para anbiya ada kehidupan lain, ada kehidupan nanti setelah mati, nah itu susah percaya dengan alasan nggak kelihatan. Padahal kehidupan kita sehari-hari tadi itu banyak yang nggak kelihatan, kita percaya. Tapi tatkala dikasih tahu oleh para anbiya alaihi salatu wassalam jadi nggak percaya. Sedangkan dalam kehidupan manusia sehari-hari ini, dia biasa hidup bukan hanya mengandalkan apa yang dilihat, enggak. Dia juga hidup dengan pedoman perkara yang dia nggak lihat, tapi dia dengar, dia percaya. Ini kabarnya begini, obat ini begini, ini begini, nggak dilihat buktinya, percaya aja dia kerjakan. Jadi andaikan manusia ini hidupnya harus selalu tes dulu, lihat dulu, baru dia kerjakan, betapa susahnya hidupnya. Dan itu bukan fitrah manusia. Harus lihat dulu baru percaya, itu bukan fitrah manusia. Ya. Percaya, kerjakan, percaya, kerjakan. Mayoritas urusan kita begitu sehari-hari itu. Nggak lihat dulu, nggak minta pembuktian dulu. Main percaya aja. Dan itu udah puluhan tahun begitu. Hanya saja tatkala berita ghaibnya adalah tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, nah, ini manusia jadi agak susah. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala utus para anbiya alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan perkara gaib yang paling agung ini. Perkara gaib yang paling besar, yang paling pasti.
Yang disampaikan oleh ilmuwan, para saintis, itu masih bisa benar, bisa salah. Bisa iya, bisa enggak. Tapi orang percaya saja. Khasiat obat ini, formulasi kimia begini, misalnya hasilnya begini, percaya aja dikerjakan. Padahal bisa salah juga dan terbukti berkali-kali salah juga. Tapi orang mau saja. Sedangkan yang berita yang dibawa oleh para anbiya alaihi salatu wassalam itu 100% betul, gak mungkin meleset sama sekali. Semuanya begitu, pasti. Hanya saja memang itu perlu perjuangan. Makanya untuk membawa ke sana Allah Subhanahu wa taala utus para anbiya alaihi salatu wassalam, dan yang pertama kali disampaikan adalah iman bil ghaib tadi. Allah Jalla Sha'nuhu ne Hazrat Adam alayhi salam ko jannat se nikal karke is duniya mein bheja اور ان کو اپنی اولاد کے لیے نبی بنایا. یعنی انہوں نے وہ تو خود جنت میں رہتے تھے، وہاں کی نعمتوں کو انہوں نے دیکھا تھا، پھر دنیا میں بھیج دیے گئے. تو یہاں اپنی اولاد کو انہوں نے غیب کی باتیں بتائیں اور یہی بتایا کہ دیکھو اصل جو ہے وہ اللہ کے پاس نعمتیں ملیں گی مرنے کے بعد، سمجھے. لیکن ان میں بھی دو قسم کے ہو گئے، اولاد میں بھی دو قسم کے ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے دنیا کی چیزوں ہی کے اوپر یقین کیا، اور ایک وہ جنہوں نے اپنے والد کی یعنی نبی کی بات کو مانا. اسی طرح ہر زمانے میں اللہ جل شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، آخرت کی خبر کے دینے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خبر کے دینے کے لیے بھیجا. بیچ میں اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ تقریباً 1.25 لاکھ نبی آئے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اور ہر ایک کی مشترک دعوت ہے، ایک ہی بات ہے، سمجھے. اور انہوں نے یہی کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اور سب کی یہی دعوت ہے. اور بھائی دنیا کی دعوت بہت تھوڑی سے دن کی ہے، تو وہ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. آخرت جو ہے وہ ہے اصل زندگی، سمجھے. ہر نبی نے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے، سمجھے، اور جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی کہا، ایک ہی بات کہی ہے. دنیا والے مختلف باتیں کرتے ہیں کامیابی کی، لیکن نبیوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ اصل کامیابی تمہیں آخرت میں ملے گی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور وہ انسانیت سے محبت کرتے تھے، اور انسانیت کے نفع کو وہی جانتے تھے. جو ہمارا خالق ہے وہ ہمارے نفع کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق. اب جس نے بنایا ہے وہی نہیں جانتا، وہی تو اصل جانے گا. اللہ ہی نے تو ہم کو بنایا ہے، اور اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہی بتلایا کہ ہماری اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم لوٹ کر اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں اللہ جل شانہ ہم کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, beliau kan sebelum turun di bumi tinggal di surga. Kenikmatan surga beliau rasakan, beliau saksikan. Beliau rasakan, beliau rasakan, beliau saksikan. Kemudian beliau turun ke dunia, lalu punya keturunan. Maka beliau juga diutus sebagai nabi untuk keturunan beliau. Beliau ceritakan bahwa ada kehidupan lain namanya di akhirat. Ada kehidupan lain yang indah namanya surga. Kehidupan yang sebenarnya, keindahan, kenikmatan yang sebenarnya di sana tempatnya. Itu
itu saja, ya, itu saja. Baru keturunan Nabi Adam alaihissalam dikasih tahu saja sudah terbagi dua. Sebagian percaya, sebagian nggak percaya. Itu padahal yang cerita bapaknya sendiri, yang pernah merasakan sendiri tinggal di surga itu. Itu sudah nggak percaya, sudah nggak percaya. Ada yang ya percaya, akhirnya beriman. Tapi ada juga yang enggak lah, kehidupan yang ini yang sebenarnya. Kehidupan ya ini kehidupan, ya ini kehidupan yang depan mata ini. Itu kan nggak kelihatan. Itu baru keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ketemu dengan orang yang mengalami langsung tinggal di surga. Ngasih tahu nggak dipercaya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian silsilah para anbiya alaihissalam dijalankan oleh Allah Ta'ala hingga ditutup oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara beliau berdua 124.000 nabi, dan isi dakwahnya sama. Apa? Mengajak hidup bahagia di akhirat. Kenapa? Karena sumbernya sama dari Allah Ta'ala. Cuman memang begitu jawaban manusia kurang lebih sama. Mereka umumnya lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, sufi Ibrahim wa Musa. Emang dari dulu ceritanya begitu. Tatkala dikasih tahu diajak yakin akhiratnya terbagi dua, udah dari dulu. Nabi Adam AS ngasih tahu aja nggak semuanya percaya. Tapi ini bukti bahwa para anbiya alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Apa buktinya? Perkataannya sama, seragam. Apa? Ngajak beriman pada akhirat, ngajak bahagia akhirat lebih dahulu. Beda dengan orang-orang dunia. Mereka menjadikan kebahagiaan dengan cara pikir mereka, dan semuanya beda. Mengkampanyekan kebahagiaan dalam ini, yang lain di sini, yang lain di sini, yang lain di sini, beda semua. Tapi kalau para anbiya alaihi salatu wassalam sama, kalamnya sama, dakwahnya sama. Yang ngasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan. Ala ya'lam man khalaq wa huwa latiful khabir. Masa Allah yang menciptakan enggak tahu gitu? Allah yang menciptakan, ya Allah yang paling tahu keperluan manusia paling utama itu apa? Kebahagiaannya di mana? Yang paling tahu siapa? Ya Allah Ta'ala. Karena yang buat adalah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berikan itu pada para anbiya alaihi salatu wassalam supaya disampaikan pada seluruh makhluknya, disampaikan pada seluruh hamba Allah Ta'ala, bahwa kebahagiaan kalian yang hakiki itu di sana, di surga itu. Itulah kebahagiaan yang kalian cari yang sebenarnya. Kesulitannya di sana itu. Para anbiya alaihi salatu wassalam itu dakwahnya sama. दुनिया में अल्लाह जल्ल शानहू ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई है, सबको इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। यानी आदमी हर चीज़ पर काबू पा लेता है, और जितनी मखलूक़ात हैं वो काबू नहीं पाती। बड़े जानवर होते हैं, जंगली जानवर, वो छोटे जानवर को खा लेते हैं। बस इतनी ताकत होती है उनमें, वो मार लिया, उसको खा लिया। इसके अलावा और किसी मखलूक पर वो काबिज हो जाए, ऐसा नहीं होता। इंसान दुनिया की सारी चीज़ों पर नई नई रिसर्च रोज होती रहती है, और नई नई चीज़ें मालूम होती रहती हैं। और कितनी ताकत इंसान को अल्लाह जल्ल शानहू ने अता फरमा दी है दुनिया में। कोई चीज़ भी उसे मालूम हो, फौरन उसको काबू में कर लेता है, और किसी मखलूक के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो काबू में कर ले। तो ये सारी कायनात अल्लाह ने इंसान के को मुसख्खर की है, ताकि वो इस कायनात की नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अल्लाह के शुक्र अदा करने के ज़रिए से उसको जन्नत मिल जाएगी। समझे? अल्लाह जल्ल शानहू अब शुक्र तो वही करेगा जो ये समझेगा कि ये नेमत अल्लाह की तरफ से मिली है।
تو ذرا بھی ہم اپنے عقل پر زور ڈالیں، سمجھے، ذرا بھی سوچیں تو ہم کو یہ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ انسان کو اللہ نے دوسری مخلوقات کے طریقے سے نہیں بنایا. وہ دوسری مخلوقات جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ انسان روز افزوں ترقی پر ہے. وہ نئی نئی چیزیں معلوم کرتا ہے اور ان چیزوں پر قابو پا لیتا ہے. تو اللہ نے اس کو وہ قابو دیا ہے، سمجھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان تو ساری دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں انسان کے نفع کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ اس انسان کو بیکاری بنا دیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. ساری دنیا کی چیزیں انسان کے نفع کے لیے بنائی اور انسان کو کسی کام کے لیے نہیں بنایا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے اس کا مقصد بنایا ہے اور وہی مقصد نبیوں نے انسان کو بتلایا، سمجھے. اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے جوار میں، اللہ کے قرب میں رہنے والے بن جائیں. یہ ہماری اس زندگی کا جو اس دنیا میں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے اور انسانیت بنائی ہے، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، سمجھے. یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے. اور ساری دنیا کی چیزوں کو تو استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ بڑا جانور چھوٹے جانور پر قابو پا لے گا، سمجھے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن انسان تو آسمان تک کی باتیں کرتا ہے، سمجھے. اور اللہ نے اس کے لیے بہت سی چیزوں کو مسخر کیا ہوا ہے. یہ مائک 100 سال پہلے نہیں تھا، سمجھے. اور یہ بجلی کے کھمکوں میں جل رہے ہیں، یہ 100 سال پہلے کہاں تھے؟ تو کتنی آسانی اللہ نے پیدا کر دی، سمجھے. لیکن یہ انسان ایسا ناشکرا ہے، ایسا ناشکرا ہے کہ یہ چیزیں سہولت کے لیے اللہ نے دی ہے تاکہ اپنی آخرت بنائے. اب دیکھیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب تک آواز پہنچ رہی ہے، سمجھے. دین کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسی کو آدمی غلط استعمال کرنے لگے، سمجھے. تو یہ ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ اسی روشنی کو آدمی غلط استعمال کرنے لگے تو یہی آدمی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا. ایسی طاقت اس کو دی ہے، سمجھے. ایٹامک پاور اس کے پاس اس کو ہوتی ہے کہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے اور ایک بٹن دبائے گا وہ پہاڑ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ کے گر جائے گا. اتنی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے. لیکن اسی کو استعمال کرتا ہے کائے کے لیے؟ وہ سارے انسانوں کے اوپر ایٹم بم گرا دے گا، مار ڈالے گا. تو بجائے نفع کے نقصان کے لیے استعمال کر بیٹھتا ہے، سمجھے. حالانکہ اللہ نے اس کو یہ نفع کے لیے دی تھی تاکہ ساری انسانیت اللہ کا شکر ادا کرے اور شکر ادا کرنے کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے. تو بجائے لوگوں کو نفع پہنچانے کے اور نقصان پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اسے آخرت کا یقین ہی نہیں، سمجھے. تو بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نبیوں کے تعلیم کے مطابق قدم اٹھا کر کے اور ہم انسانیت کو نفع پہنچانے کی فکر کریں تو اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرمائیں گے، آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی. اللہ جل شانہ کامیابی ہم کو عطا فرمائیں گے، چین اور سکون کی اور پاکیزہ زندگی ہم کو عطا فرما دیں گے. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dengan segala isinya. Di bumi ini berapa banyak makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tundukkan pada manusia.
Coba kita sekali merenung, bandingkanlah diri kita dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Ikan, hewan misalnya. Kita datang ke hutan, yang kita lihat apa? Hanyalah tontonan hewan yang kuat memangsa yang lemah. Udah segitu aja. Dia puas sampai akhirnya mati, selesai. Di laut begitu juga. Ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan yang besar lagi, ikan besar dimakan ikan yang lebih besar lagi. Udah, hanya itu aja permainannya, itu aja putarannya. Tapi lihat manusia, subhanallah, betapa Allah Ta'ala tundukkan. Yang itu tidak Allah berikan pada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Dan selalu Allah berikan lagi, tunjukkan lagi, buka lagi, penemuan baru lagi. Tidak diberikan pada makhluk Allah yang lain, hanya pada manusia. Hewan enggak Allah kasih, tumbuhan apa lagi? Hewan hanya sebatas itu tadi saja. Lihat manusia, berapa banyak hewan-hewan, berapa banyak makhluk-makhluk Allah yang secara zahirnya jauh lebih besar, jauh lebih kuat, akhirnya tunduk pada manusia. Dan itu terus menerus, terus lagi Allah Ta'ala buka lagi, terus menerus begitu. Itu dari Allah Ta'ala juga. Contoh misalnya, manusia Allah Ta'ala bukakan, ada namanya atom. Dengan ledakannya kemudian timbul energi. Kalau ini digunakan untuk kebaikan, banyak kebaikannya. Untuk listrik, untuk mengambil batu dan sebagainya. Sehingga dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan, cukup sekali tombol, itu gunung bisa remuk. Dari siapa itu? Dari Allah. Itu contohnya. Atau misalnya mikrofon ini, 100 tahun yang lalu kan mungkin belum ada mikrofon model begini ini. Serba terbatas. Listrik misalnya, yang dengan listrik itu ya, kita duduk di sini merasakan ini cahaya di mana-mana, kita bicara di sini suaranya sampai kemana-mana. Itu kan dari Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala bukakan pada manusia, dan terus ini Allah Ta'ala buka lagi, kasih lagi, manfaatkan lagi. Ini kan makhluk Allah Ta'ala juga yang Allah Ta'ala dudukkan untuk manusia. Nah, itu untuk apa? Supaya manusia punya perasaan betapa baik-baiknya Allah Ta'ala. Kok semuanya ditindakkan untuk manusia sih? Betapa baiknya Allah Ta'ala. Alangkah wajibnya saya bersyukur pada Allah. Semestinya tuh begitu, semestinya. Kalau orang mau berpikir, semestinya begitu. Betapa baiknya Allah Ta'ala. Betapa banyak karunia Allah Ta'ala, betapa banyak pemberian Allah Ta'ala. Terus saya harus gimana? Ya bersyukur. Kan mestinya begitu. Tapi kenyataannya kebanyakan gak begitu. Justru nikmat-nikmat yang begini banyak tadi disebutkan contoh tadi, justru bukan untuk kebaikan. Teknologi atom malah untuk membinasakan manusia. Listrik dan sebagainya malah untuk menentang Allah Ta'ala, untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benda-benda tadi itu Allah Ta'ala ciptakan untuk berkhidmat pada manusia, sedangkan benda itu jauh lebih sederhana daripada manusia, Allah ciptakan ada fungsinya. Apa mungkin manusia yang begitu mulia Allah Ta'ala ciptakan tanpa fungsi? Apa mungkin manusia yang begitu hebat Allah berikan kehebatan-kehebatan tadi Allah Ta'ala ciptakan tanpa arah? Kan itu suatu yang sangat tidak mungkin gitu. Lalu untuk apa manusia diciptakan? Untuk kenal Allah, untuk dekat pada Allah, untuk dapat ridha Allah. Itulah maksud manusia. Itu maksud manusia. Dan untuk memudahkan mereka menuju arah itu, Allah ciptakan alam semesta ini tadi dengan berbagai macam fasilitas, benda-benda, makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala buat di dalamnya,
supaya manusia bisa dengan tenang menggunakan ini semua untuk mendekat pada Allah, untuk mengenal Allah, untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Cuman kebanyakan manusia belum mengarah ke sana. Justru dia puas-puasan untuk kepentingan sendiri, untuk keinginan sendiri yang dia mau. Makanya untuk mengarahkan hidup manusia inilah para anbiya alaihi wasallam diutus, supaya dia ngerti untuk apa dia hidup di dunia ini, mau kemana. Kalau dia tepat menggunakannya ini, Masya Allah, maka kebahagiaan akhirat didapat, kebahagiaan dunia Allah Ta'ala janjikan juga. Dan itu yang sebenarnya menjadi target kehidupan seluruh manusia. Hanya saja untuk menuju ke arah sana perlu perjuangan, perlu usaha. Dan itulah usaha para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itulah usaha yang ingin kita belajar hari ini. Yang itu mulainya adalah seperti awal disampaikan tadi, memberitahukan, menyampaikan, meyakinkan pada manusia bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, kesuksesan yang sebenarnya adalah akhirat. Dan itu Allah Ta'ala berikan tatkala Allah Ta'ala ridho, tatkala Allah Ta'ala cinta pada kita, tatkala Allah Ta'ala suka dengan amal-amal kita, tatkala kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan sarananya Allah Ta'ala telah bentangkan depan mata kita, tinggal digunakan sesuai dengan yang Allah Ta'ala tuntunkan, dengan yang Rasulullah dan para anbiya alaihi wasallam contohkan, maka kita dapat dunia, akhirat pun dapat. Akhirat yang asli, dunia Allah Ta'ala berikan tambahannya. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. یہ زندگی اللہ نے بہت قیمتی ہم کو عطا فرمائی ہے، لیکن یہ قیمتی جب ہی بنے گی جب ہم اس کو قیمتی بنانے کی محنت کریں گے، ورنہ یہی زندگی ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہمارا ایک ایک لمحہ زندگی کا بہت قیمتی ہے، اور یہ اللہ نے ہی ہم کو دیا ہے، اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی زندگی کس کو ملی ہے. کسی آدمی کو 100 برس ملتے ہیں، کسی کو 50 ملتے ہیں، اور کسی کو 5 برس ہی ملتے ہیں، سمجھے، اور کسی کو 100 سے بھی زیادہ مل جاتے ہیں. لیکن آخر میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ یقینی چیز، یعنی موت کو کہا ہے یقین، زندگی یقینی نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے گی، اور موت یقینی ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب آئے گی، اسے معلوم ہے. ہم سب کو کسی کو نہیں معلوم کہ کس جگہ پہ جا کے مریں گے، سمجھے، کچھ پتہ نہیں ہے. کھڑا ہے آدمی، ختم ہو گیا، سمجھے. یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ ہے. یہ زندگی کے اوقات جو دیے ہیں یہ اللہ نے مقدر کیے ہیں، اور ہمیں پہلے سے بتلایا نہیں ہے کہ کتنے ہیں. تو اس لیے ایک ایک لمحے کو ہمیں قیمتی سمجھنا چاہیے. ہر لمحے کے اندر، ہر منٹ کے اندر ہم یا تو آگے ترقی کر رہے ہیں اور اپنے کو قیمتی بنا رہے ہیں، سمجھے، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے دین کی زندگی گزار کر یا تو اپنے کو قیمتی بنا رہے ہیں، یا دین کے خلاف زندگی گزار کر کے اپنے کو ناکامی کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں. دونوں میں سے ایک کام ہوتا ہے، یا تو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں یا ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہیں، سمجھے. دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. تو ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ہمارے لیے قیمتی ہے، سمجھے. یہ صحیح رخ پر چلے، یہ صحیح رخ پر استعمال ہو، اس کی سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو بزرگوں، دوستو، اس محنت کے اندر جو بنیادی محنت ہے اس کام کے اندر وہ یہی ہے کہ ہر فرد اپنے وقت کی قدر کرنے والا بن جائے، اور اس وقت کو اس کام کے لیے فارغ کرنے والا بن جائے، سمجھے، جس میں انسانیت کا سب سے زیادہ نفع ہے. تو اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا، سمجھے. ایسے کاموں میں
ہم اپنے آپ کو لگائیں. دیکھو دنیا کے لوگ بھی کوئی آدمی بہت نفع کا کام کرے نا تو اس کی بڑی قدر کرتے ہیں, اور کوئی نقصان کا کام کرے تو اس سے نفرت کرتے ہیں دنیا کے لوگ بھی, سمجھے. تو اللہ جل شانہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے نفع کا کام کریں, سمجھے. اور انسانیت کے نفع کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں. ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ وہ اپنے عمل کو جانچیں, سمجھے, کہ وہ ہلاکت والا عمل کر رہا ہے یا کامیابی والا عمل کر رہا ہے. یہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے ہم کو راستہ دکھلا دیا ہے کہ تمہارے لیے کامیابی کا عمل یہ ہے اور ناکامی کا عمل یہ ہے. ہر قدم پر اس کو دو راستے کھلے ہوتے ہیں, ایک نفس کی خواہشات کا راستہ ہے اور ایک اللہ کے ذریعے سے, اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو حکم دیا ہے وہ حکم والا راستہ ہے. یہ دو ہی راستے ہیں, ایک خواہشات کا, نفس کی خواہشات, اور ایک اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو حکم دیا ہے وہ. تو اب اس راستے پر, صحیح راستے پر ہم چلنے والے بن جائیں اور ساری انسانیت چلنے والی بن جائے, اس کے لیے اوقات کے فارغ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی اپنے وقت کو فارغ کرے اور اس ماحول میں اپنے وقت کو گزارے جہاں پر صحیح رخ پر چلنے والے لوگ چل رہے ہیں, اور اس جگہ سے اپنے آپ کو بچا لے جہاں پر غلط رخ پر لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں. کچھ وقت کے لیے اپنے کو ایسے ماحول میں ڈالے, ایسی صحبت میں ڈالے, سمجھے, جہاں لوگ صحیح رخ کو اختیار کیے ہوا ہے. یہ ہماری تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہے وہ سارا اس کا لب لباب یہی ہے کہ اپنے اوقات کو فارغ کرنا صحیح صحبت کے اختیار کرنے کے لیے. تو اللہ ہمیں صحیح رخ پر خود بخود ڈال دے گا, کیونکہ دین کو اللہ نے آسان بنایا ہے. Setiap detik dalam kehidupan manusia ini sangat bernilai, sangat berarti. Setiap detik yang dilaluinya ini. Hanya saja ini akan dirasakan oleh orang yang mengusahakan. Dan detik demi detik, menit demi menit yang Allah Ta'ala hadiahkan ini waktunya terbatas juga. Nggak tahu kapan selesainya. Dan pasti selesai gitu. Di dunia ini pasti ada selesainya. Kehidupan ini zonni, nggak pasti, nggak yakini, nggak. Zonni dia, bisa iya, bisa enggak. Bisa masih hidup, bisa enggak. Besok masih hidup enggak? Belum tentu. Mungkin ya, mungkin enggak. Tapi kalau datangnya kematian itu pasti. Hatta ya'tiyakal yakin, makanya. Yakin adalah kematian, itu suatu yang pasti. Datangnya kematian maknanya habisnya kesempatan tadi. Hadirin ya, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini tatkala berjalan, waktu makin berkurang, umur makin berkurang, maka hasilnya hanya dua saja, makin mendekatkan pada Allah atau makin jauh dari Allah, mendatangkan tambahan ridha Allah atau justru murka Allah. Itu saja, detik demi detik, menit demi menit. Kalau nggak ini ya ini, gitu saja udah hasilnya. Maka tatkala orang mengusahakan waktunya, dia akan tahu nilai waktunya. Betapa mahalnya waktu yang Allah berikan itu ternyata tatkala diusahakan. Kalau nggak diusahakan dia merasa selewatnya aja. Padahal ini sangat mahal. Waktu ini sangat mahal. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah berikan kita satu usaha. Usaha yang sangat mulia, usaha yang sangat menguntungkan untuk menggunakan waktu kita tadi. Usaha yang keuntungannya sangat besar. Orang akan mengutamakan, memprioritaskan usaha kalau ada berapa itu kan ngitung keuntungannya. Punya usaha bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Waduh, kalau benturan yang mana dulu? Ntar dulu yang paling menguntungkan yang mana, kan begitu.
Maka yang menguntungkan itu akan dipegang. Ini nggak apa-apa lah, rugi dikit, dah ruginya juga kecil. Ini yang gede, jangan sampai rugi, kan begitu. Kenapa? Karena dia ngitung untung rugi. Nah, tatkala orang tahu bahwa usaha dakwah ini menguntungkan, dia nggak akan tinggalkan. Dia akan pegangi itu. Ini keuntungannya paling besar. Di antara sekian banyak macam usaha saya, ya ini yang labanya paling gede itu ya ini gitu. Itu bukti bahwa dia menyadari bahwa dakwah ini sangat menguntungkan. Kalau enggak ya selewat saja nantinya. Karena begitu mulianya usaha ini, Allah Ta'ala utus para anbiya alaihi salatu wasallam dengan usaha ini. Usaha yang membuat waktu kita berharga, hidup kita berharga, tujuan kita jelas, kecintaan Allah Ta'ala bertambah, dan membawa orang supaya juga dicintai Allah Ta'ala, membawa orang supaya tahu maksud hidupnya, membawa orang supaya tahu arah hidupnya mau kemana, membawa orang supaya tahu apa kebahagiaan hakiki yang sebenarnya. Dan ini usaha yang paling menguntungkan. Dan kalau orang tahu bahwa usahanya itu hasilnya besar, labanya gede, maka dia nggak akan mikir-mikir gimana kasih waktu, jangan, nggak akan mikir gitu. Sudah otomatis itu. Loh, ini yang menguntungkan, kenapa tidak, kan gitu. Ini yang menguntungkan, yaitu yang saya geluti. Dia akan jaga betul itu, jangan sampai lepas. Kenapa? Ini usaha paling menguntungkan. Seperti tadi permisalannya, punya beberapa macam usaha, ada pabrik misalnya, ada toko, ada kebun dan sebagainya. Dia akan berhitung ini. Yang paling menguntungkan mana ini? Income paling gede dari mana? Dapatnya yang mana ini? Oh, yang ini. Oh, udah, itu yang diutamakan. Yang lain itu hanya tambahan bonus-bonus aja. Dan itu nggak akan dilepas. Yang lain kadang dikerjakan, kadang enggak, kadang dibuat, kadang enggak. Karena untungnya nggak gede, ruginya pun nggak gede. Tapi kalau ini kelewat sehari misalnya, wow, ini rugi banyak ini, makanya dipegang terus. Itu pengusaha begitu mikirnya. Nah, kita oleh Allah Ta'ala dikasih usaha yang lebih-lebih dari semua usaha. Usaha dakwah ini, usaha para anbiya alaihi salatu wassalam, yang keuntungannya tidak bisa digambarkan. Maka tatkala kita yakin bahwa ini yang paling menguntungkan untuk kehidupan saya, untuk dunia saya, untuk akhirat saya, untuk seluruh umat manusia juga, maka bagi kita akan sangat mudah memberikan waktu untuk ini, insyaallah. माशाअल्लाह। हम जब पढ़ते थे तो हमारे कुछ क्लास के लड़के वो चाय के होटल पर बैठे हुए और अपने बातें कर रहे हैं। हमने उनसे कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चाय तो पी ली, तो अब यहाँ क्यों बैठे हो? समझे? तो यूनिवर्सिटी के चारों तरफ वो होटल की दुकान होती है, वो चाय की, कॉफ़ी की, वहाँ हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, तो उस पर बैठ तो उन्होंने कहा, वो कहा कि टाइम पास कर रहे हैं, यानी वक्त गुजर नहीं रहा है तो उसे गुजार रहे हैं। हालांकि चाय पीने गए तो चाय तो 5 मिनट में पी लो, उसके बाद चले, वो तो वहाँ तो 1 घंटा बैठे हुए हैं, बातें बना रहे हैं। और फिर जब वो कमरे आए तो हमने कहा, यार 1 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में चलना है। तो नहीं, तो बहुत मुश्किल है। हमने कहा कि तुम्हारा तो टाइम पास नहीं हो रहा था, मुश्किल क्या है? अरे नहीं, पता नहीं कहाँ तुम ले जाओगे, और वो बहुत मुश्किल है। शैतान जो है उसका काम ये है, एक तो आदमी का है नफ्स जो ख्वाहिशात के पूरा करने की रग़बत करता है, और एक शैतान भी अल्लाह ने इम्तिहान के लिए इंसान के पीछे लगा दिया है, समझे? उसका काम ये है कि जो नफ़े की चीज़ है उसे कहता है इसमें बड़ा नुकसान है, इसे मत करना, और जो नुकसान की चीज़ है उसे कहता है कि इसी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, इसमें बहुत नफ़ा है। उल्टी पट्टी पढ़ाता है, समझे? और क़यामत के दिन लोग कहेंगे कि या अल्लाह इसको सजा दे, शैतान को, इसने हमको बहकाया। तो वो ये कहेगा शैतान, वाह मैंने बहकाया, क्या मतलब? अल्लाह ने तुमसे वादा किया अपने नबियों के जरिए से, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़,
समझे, वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, अल्लाह ने तुमसे वादा किया और मैंने भी तुमसे वादा किया। मैंने झूठ बोला था, अल्लाह के नबी सच बोल रहे थे, तुमने मेरी क्यों मानी? वो ये कह करके साफ जाएगा, समझे। तो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए उसको पीछे लगाया है। जो चीज़ें इंतहाई यानी हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है, उसमें वक्त गुजार रहे हैं और घंटों गुजार देते हैं, और दिन महीने और साल गुजर रहे हैं, और जो नफ़े का काम है उसके लिए कहो भाई एक चिल्ले के लिए चलो, 4 महीने के लिए चलो, तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे क्या मुसीबत आ गई, समझे। तो ये शैतान की तरफ से होता है, समझे। वो हमारा दुश्मन है, उसको अल्लाह ने बताया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से हटा देगा, इसकी बात मत मानना, नबियों की बात मानना, इसकी मत मानना। वो देखता हमें नबी शैतान भी नहीं है, जैसे नबी अब मौजूद नहीं है, वो तो चले गए, उनकी तालीमात उलमा के ज़रिए से हमें मिलती हैं। तो ऐसे शैतान भी सामने नहीं आता है, पीछे से वसवसे डालता है, जहर डालता है, और वो भलाई को बुराई दिखाता है और बुराई को भलाई दिखाता है। हमारी अक्लमंदी की बात यह है कि अल्लाह के नबियों ने जो खबर हमको दी है, समझे, इंसानियत को सही रुख पर लाने की मेहनत करना, समझे, ये सबसे ऊंचा काम है, समझे। शैतान के धोखों से उसको बचाने के लिए उसको सही माहौल में लेकर के जाना, समझे, शैतानी माहौल से बचा करके और दीनी माहौल के अंदर उसको लेकर के आना, ये असल काम है। तो इस काम के लिए अगर वक्त फारिग किया जाएगा तो हमारा एक एक मिनट इतना कीमती बनेगा कि ये बताते हैं अल्लाह के रास्ते में निकल करके एक अमल करें, कोई कहे सुभान अल्लाह कहने से एक पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है, तो इतना सवाब मिलेगा 7 लाख गुना कम से कम। बताइए, पहाड़ों के बराबर 7 लाख दफ़े हम घर पे सुभान अल्लाह कहें तो कई दिन लग जाएंगे, और वहाँ एक दफ़े कहने से इतना मिलता है। वो इसलिए कि अल्लाह के रास्ते की कीमत बहुत ज़्यादा है अल्लाह के नज़दीक, क्योंकि उसमें इंसानियत की मनफियत के लिए हम चल रहे हैं। तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए ये कहा जाता है कि अपने औकात की तरतीब बनाएं ताकि हम लोगों को सही माहौल में लेकर के आवें, और खुद सही माहौल बनाएं दीन वाला, और उस माहौल में लोगों को रखें, अपनी मस्जिद की जमात को लेकर के जाएं और माहौल बनाएं और सारी दुनिया में फिरें उस माहौल को कायम करने के लिए। ये हमारा काम है। इस पर अल्लाह जल्ल शानहु हमें दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों से नवाज देंगे। Maka dalam menggunakan waktu ini hanya 2 jalan tadi. Jalan yang mendekatkan pada Allah, yakni jalan sesuai dengan perintah Allah, atau jalan yang menjauhkan dari Allah, karena itu adalah jalan dorongan nafsu dan setan. Hanya 2 itu, kalau nggak ke sana ke sini. Itu kehidupan kita, dan itulah waktu-waktu kita. Beliau berikan gambaran waktu kami masih belajar di kampus. Saya datang ke warung begitu, di sana cai umumnya. Kalau kita kafe kopi, warung kopi begitu, di sana cai begitu. Ada teman saya mahasiswa, habis minum cai itu masih di situ. Ngobrol nggak selesai, padahal cainya udah habis. Saya tanya dong, di sini mau ngapain tadi? Minum cai. Dan terus, ya udah selesai. Dan terus ngapain masih di sini? Ya ngabisin waktu aja. Ngabisin waktu saja. Hanya untuk menghabiskan waktu saja. Itu jawabannya. Berarti dia punya waktu kosong, punya waktu nganggur. Makanya untuk menghabiskannya dipakai hal yang gak jelas gunanya tadi. Sebab andaikan hanya untuk minum cai, 5 menit selesai, udah selesai. Tapi ini kan enggak. Setelah selesai masih cerita kesana kemari, yang dia pun hanya bilangnya tadi untuk menghabisin waktu aja. Maka sudah, setelah itu di kamar, di asrama gitu, saya ngobrol.
ini kita kan sebentar lagi ada kesempatan. Saya pengen ngajak kamu keluar. Keluar? Wah, kamu mau bawa kemana saya nanti? Wah, susah itu. Saya nggak punya waktu. Wah. Tadi bilang ngabisin waktu, sekarang begitu diajak kebaikan bilang nggak punya waktu. Ada nggak begitu? Aduh, Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Sebagai ujian bagi manusia, ada nafsu, ada setan. Mereka kerjasama, kolaborasi ini nafsu dengan setan ini. Untuk apa? Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, ini dibuat tidak menarik. Gak menarik aja, seolah-olah merugikan. Sengsara, gak enak, merugikan. Tidak menarik aja pokoknya. Tapi yang merugikan malah menarik. Betah di situ berhari-hari, kadang bertahun-tahun dilewati untuk itu nggak terasa. Seolah udah bener gitu. Padahal habis di situ. Nah, itu kerjanya setan begitu. Dan di sini manusia banyak tertipu. Sehingga waktunya yang tiap detiknya sangat berharga tadi akhirnya digunakan untuk perkara yang nanti di akhirat akan dia sesali. Sehingga Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quranul Karim, nanti di akhirat tatkala sudah dihadapkan di depannya neraka, gara-gara dia ikut setan, dia komplain, ya Allah, mana setan itu gara-gara dia saya jadi begini. Maka setan dengan tenangnya menghadapi komplain manusia yang mau ke neraka ini. Wa ma li 'alaikum sultan illa an da'utukum. Saya tuh nggak bisa maksa kalian, saya hanya ngajak. Kan hanya ngajak, fastajabtum li, kalian mau. Ya udah, jangan salahkan saya. Innallahu wa'adum wa'adal haqq wa'adtukum. Kan Allah ngasih janji, aku pun ngasih janji juga. Kamu ikut janji saya, ya begini akibatnya. Itu kan pilihan kamu. Kita pilih yang mana? Aduh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini setan dan nafsu ini kerja terus-menerus pada manusia, nggak berhenti. Sehingga karena kerja kerasnya tadi, manusia banyak bingung menentukan arah hidupnya, nggak tahu hidup mau kemana, mana yang menguntungkan, yang merugikan, sampai nggak bisa membedakan. Makanya Allah Ta'ala kirim para anbiya alaihi wassalatu wassalam, misinya tadi membawa manusia ke jalan yang benar, jalan perintah Allah, jalan yang menguntungkan hidupnya, jalan akan mendatangkan keuntungan dunia akhirat, mendatangkan kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Karena begitu mulianya misi ini, makanya Allah Ta'ala berikan hadiah yang gak tanggung-tanggung pada manusia. Bayangkan orang lagi keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ucapkan Subhanallah 1 detik, karena 1 detik setengah. Yaitu kalau dipakai ngobrol ke sana kemari dapat apa? Nah, ini dia di jalan Allah Ta'ala mengucapkan ini sekali minimal 700.000 kali lipat dibanding dia ucapkan itu di rumahnya. Sedangkan itu diucapkan di rumahnya saja, itu Allah Ta'ala minimal berikan pahala 1 pohon di surga, atau pahala yang sebesar gunung. Itu kalau di rumah. Kalau di jalan Allah 700.000 kali lipat minimal itu. Maka betapa sangat menguntungkannya. Nah, kalau sudah tahu begini lalu nggak diambil, betapa ruginya. Siapa? देखो भाई, आप हजरात का इज्तिमा माशाअल्लाह, इज्तिमा तो कल से शुरू होगा, समझे, लेकिन अल्लाह का फजल है कि आप हजरात इस माहौल को बनाने के लिए पहले से तशरीफ़ ले आए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि जिस माहौल को बनाने के लिए 3 दिन का इज्तिमा रखा गया था, कल असर से असर शुरू होगा। आप हजरात हमारे बुजुर्गों की बातें सुनेंगे, समझे, लेकिन आप हजरात उस माहौल को बनाने के लिए पहले से तशरीफ ले आए।
तो ये बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है, समझे, कि उस इंतज़ाम के लिए, उस माहौल को सही रुख पर लाने के लिए आप हजरात तशरीफ लाए हैं। लेकिन असल माहौल जो यहाँ बनाना है वो तश्कील ही का माहौल बनाना है, समझे। यानी लोग इसके लिए तैयार हो जाएं कि वो अपने औकात को अल्लाह के रास्ते में लगाया करें पाबंदी से। दुनिया की ज़रूरतों के लिए हर आदमी वक्त फारिग करता ही है, लेकिन हम अपनी आखिरत के बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, इंसानियत को सही रुख पर लाने के लिए हम औकात को फारिग करें, इसका माहौल बनाना है। तो वो माहौल जब बनेगा, जब ये जितने हजरात पहले से आ गए हैं ना माशाअल्लाह, और आने वालों की का सवाब भी इन लेना चाहते हैं माशाअल्लाह, क्योंकि ये सब उनसे पहले आ गए, तो इन्हें सबको अपनी अपनी तश्कील पहले करनी पड़ेगी, समझे। यानी खुद अपना इरादा ये रखें कि हमें अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने के लिए फारिग करना है। तो फिर जो आने वाला मजमा है इंशाअल्लाह वो सारा भी इस इरादे को करने वाला और यहाँ से जमातों को बना करके भेजने वाला हो जाएगा। Hadirin yang mulia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala letakkan kita dalam istimewa ini. Yang maksudnya adalah tadi supaya kita semua menggunakan waktu kita untuk kerja yang sangat mulia ini. Kerja bagaimana supaya kita semua sadar apa arah tujuan hidup kita. Bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Yang kita mesti bangun adalah bangunan akhirat. Kehidupan akhirat yang sebenarnya, yang selama-lama-lamanya. Padahal istimewa masih besok baru mulai. Tapi Bapak sudah datang lebih dulu. Ini satu kebahagiaan luar biasa. Maknanya Bapak dipilih untuk menyiapkan suasana dan keadaan supaya semuanya yang datang terbentuk. Terbentuknya bagaimana? Terbentuk bukan sekedar sadar bahwa masih hidup adalah akhirat, bukan sekedar sampai di situ. Terbentuk maknanya nanti semuanya yang akan datang itu dari sini berangkat semua di jalan Allah. Supaya terbentuk seperti itu bagaimana caranya? Kita mulai dari diri kita. Kalau kita memulai nanti mudah untuk naskil yang lain. Kalau kita sudah nggak mulai gimana naskil yang lain? Antum sendiri gimana? Pulang dulu dah. Gimana bisa naskil yang lain? Mudah bagi kita naskil yang akan datang nanti, yang belum datang nanti ya. Kan insya Allah masih banyak lagi yang belum datang, nanti akan datang. Nah, bagaimana semuanya akan datang? Begitu masuk ke sini ke taskil aja berangkat. Datang ke taskil, datang sekali sehingga semuanya bergerak di jalan Allah Ta'ala. Mulainya bagaimana? Mulai dari kita yang ada di sini, bagaimana kita daftarkan kita keluar jalan Allah Ta'ala semua. तो अभी कुछ इरादों का इजहार हो जाए। कौन कौन अपनी अपनी मस्जिद से पूरी जमात ले करके 4-4 महीने के लिए इस इज्तिमा से निकलने वाला है, इसके बारे में हमें इरादों का कुछ इजहार हो जाए तो इंशाअल्लाह आगे फिर बहुत अल्लाह जल्ल शानहु इसमें इज्तिमा में बरकत डालेंगे। Tolong tawajuh ya, pertanyaan atau taskilan pertama ini. Siapa yang dari istimewa ini akan keluar 4 bulan satu jamaah dari masjidnya sendiri? Itu dulu yang berdiri, Pak. Baru nanti yang lain, itu dulu. Yang dari istimewa ini satu jamaah utuh dari masjidnya 4 bulan. Silakan, Pak. Coba dinampakkan mana yang satu jamaah 4 bulan dari masjidnya sendiri. Masya Allah, बताइए. Silakan, Pak, silakan. Baru satu ini. भाई लिखने खड़े हो जाओ. Masya Allah. Mana tim taskil ini? Kok nggak ada di tengah-tengah, nggak ada tim taskilnya ini? Masya Allah. Di tengah-tengah nggak ada tim taskil. जी, क्या नाम है? Siapa namanya, Pak? Faisal dari mana itu? Magelang. Dari masjidnya sendiri. Semoga Allah terima. Yang lain, Pak, yang dari masjidnya sendiri, Pak.
Silakan Pak. उधर भी बता रहे हैं दूर से आवाज आनी Masya Allah, berdiri Pak, berdiri, sebutkan namanya. Bentuk jemaah 4 bulan, berangkat dari sini, dari mesinnya sendiri satu jemaah utuh. Masya Allah, semoga Allah terima. Irian Mansur dari Jayapura, Masya Allah. Yang lain Pak? फरमाए और Yang lain Pak, yang satu jemaah utuh 4 bulan dari mesinnya sendiri. Percontohan ini soalnya. Silakan Pak. Jamaah 4 bulan dari mesinnya sendiri. हमें ये बताया है कि 500 जमातें नकद निकालनी है यहाँ से इज्तिमा से Kita akan targetnya berapa jemaah tahu nggak? यानी 5,000 आदमी तो नकद निकलेंगे Targetnya kita 500 jamaah. Berapa? 500 jamaah. 500 jamaah maknanya kurang lebih berapa orang Pak? 5.000 orang berangkat di jalan Allah Pak. Masya Allah.